Halo teman-teman, kemarin saya baru aja ikutan Borobudur Marathon. Untuk kategorinya saya ambil full marathon dan untuk video Respect Collection, kemudian vlognya juga udah saya up gitu ya di YouTube. Jadi teman-teman kalau penasaran langsung lihat aja. Di video ini saya akan nge-recap sebenarnya apa aja sih yang terjadi POV saya selama saya lari 42 km di Borobudur Marathon 2024. Mari sama-sama ikuti. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kemarin saya udah finish dan yang saya dapetin adalah yang pertama adalah medali. Ini medalinya cukup keren walaupun simple banget sih sebenarnya ya. Ini bukti bahwa saya udah finish ya. Nggak abal-abal, larinya beneran. Kemudian dapat finisher jersey juga. Di sini ada tulisan finisher 42195 km run on mark it. Ini adalah jersey finishernya, tapi nggak afdol kalau di video ini nggak kita pakai jersey-nya. Jadi kita pakai aja. Oke, ini dia jersey-nya udah kita pakai biar masih apa ya? Suasana abis finish Borobudur Marathon itu berkesan banget. Jadi biar makin mantap videonya kita pakai. Oh ya, sebelum saya mulai sepanjang perjalanan, jadi saya tuh datang ke Jogja, itu hari Sabtunya sebenarnya, kemudian dari Jogja menuju ke Magelang ya, karena race-nya kan di Magelang ya, di Borobudur Marathon ini di Magelang, itu Sabtu siangnya. Nah, Sabtu siang, oh nggak sampai siang sih, agak pagi sih masian ya, sekitar jam 10, langsung ngambil respect, abis ngambil respect itu langsung ke penginapan. Dan di penginapan saya siapin semuanya. Yang paling penting pada saat race adalah sepatunya. Saya kemarin itu pakai Puma Deviate Nitro Elite 3. Ini yang saya pakai untuk event maraton kali ini dan ya cukup memuaskan sih. Oke, langsung aja. Jadi pada saat hari H, race day, itu saya bangun sekitar setengah 3-an. Kemudian saya persiapan, kemudian stretching di kamar juga sempet. Kemudian cemil-cemil, minum-minum, dan sebagainya. Intinya ya persiapan menjelang berangkat ke venue lah. Nah, saya jam 3:30 udah berangkat ke venue. Kemudian setelah sampai di venue itu sekitar jam 4 kurang 15-an persiapan sholat subuh. Karena 4 kurang 10 udah azan, langsung sholat. Nah, langsung menuju ke starting line. Di starting line itu saya udah nyampe jam 4 lebih dikit lah ya. Itu udah rame banget, padahal startnya kan 4:30 ya. Saya juga agak bingung sih. Kenapa startnya 4:30? Biasanya startnya jam 5. Seingat saya tahun lalu tuh jam 5. Dan ini startnya agak pagian, 4:30. Mungkin karena azannya juga maju ya. Jadi masih jam 4 kurang udah azan. Jadi 4:30 udah cocok lah ya untuk dijadikan waktu untuk startnya. Nah, target saya untuk event ini itu adalah 3 jam 45 menit. Yang mana saya evaluasi dari hasil latihan saya. Oh, bisa nih agak kencengan dikit lah ya. Nggak yang slow banget, tapi kalau untuk pecah personal best kayaknya juga enggak. Personal best saya by the way ada di 3 jam 32 menit, jadi kayak agak berat ke sana. Jadi saya targetkan untuk maraton kali ini adalah 3 jam 45 menit. Nah, mengingat daripada jalanan atau rute yang ada di Borobudur Marathon 2024 ini itu sama kayak tahun sebelumnya, agak hilly terutama di tengah ke belakang. Kalau awal ke tengah kayaknya masih enak-enak aja ya, dinikmati itu enak gitu. Tapi tengah ke belakang itu hancur. Jadi pada saat start itu saya pakainya positive split ya. Jadi kencang di awal, kemudian slow di akhir. Nah, positive split pertama pada saat start 4:30 langsung flag off dan saya langsung menyesuaikan pace-nya. Nggak kepancing sih. Kalau yang lain kayaknya langsung kencang-kencang banget. By the way, saya di wave BB ya, atau Coral BB. Jadi nggak yang paling depan banget, tapi ya termasuk lumayan depan lah. Jadi enak, yang di samping-samping saya itu juga lumayan kencang-kencang startnya, jadi nggak banyak terganggu di awal-awal. Kemudian start, nyaman, nggak ada masalah. Tapi yang saya satu perhatikan adalah biasanya sebelum keluar kawasan Candi Borobudur, itu ada cheers yang gede banget. Nggak tahu dari SMA mana ya, ada tribunnya gitu. Tapi kali ini nggak ada. Ini yang saya notice pertama loh. Kok nggak ada cheersnya sebelum keluar? Biasanya ada nih cheers yang gede banget di sini nih, yang bikin semangat memulai maratonnya gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Oke,
Kemudian saya jalan lari lagi, lanjut. Saya mempertahankan pace yang cukup tinggi karena memang positif split. Jadi nabung di awal lah ya niatnya gitu. Jangan sampai nggak nabung dan di akhir juga tetap KO gitu. Jadi makin kacau lagi untuk pace-nya. Kemudian setelah 5 km nggak ada hambatan. Sampai kilometer 8 juga tidak ada hambatan sama sekali. Stay on pace banget dan sudah mulai ada cheers-nya yang mulai mendukung gitu ya. Cheers-cheers yang gede udah mulai kelihatan. Kenapa saya bahas cheers terus ya? Karena Borobudur Marathon cheers-nya yang paling rapet, paling lengkap lah ya. Jadi kalau cheers-nya sampai nggak ada, sayang banget. Harus ada kalau Borobudur Marathon karena itu salah satu yang menjadikan kita semangat untuk event tersebut gitu. Nah, oke. Setelah itu saya nyampe di kilometer 10, aman banget. Kemudian 15, aman banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan by the way, saya ngambil intake energy gel itu setiap 6-7 km. Jadi setiap 6-7 km saya intake energy gel. Tapi kali ini tidak setiap water station saya minum. Biasanya setiap water station tuh saya selalu minum kalau di event-event sebelumnya. Kali ini enggak karena saya bawa minum sendiri. Bawa minum sendiri saya taruh di waste bag. Saya taruh di waste bag ini ya kalau saya butuh aja baru saya minum gitu ya. Dan minumnya dikit-dikit banget. Enggak setiap water station saya mampir dan juga minum. Ya. Kalau pengalaman sebelumnya kayaknya terlalu penuh banget perut saya jadinya kayak gampang side stitch atau sunduan ya. Jadi saya mengurangi volumenya. Tapi jangan sampai saya dehidrasi. Kalau udah dehidrasi ini gampang lemas. Kemudian bisa juga sampai kram juga bisa. Bahkan sampai heat stroke dan sebagainya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai menyepelekan intake waternya atau kalori atau energi gelnya lah ya. Yang mungkin kalian udah pada tahu lah. Oke, kilometer 20 sampai half marathon 21 di cut off point yang di half point-nya itu lancar banget. Saya merasa kok badannya enak banget nih ya. Badannya, kalian bisa lihat sendiri deh pace-nya itu kayak meyakinkan gitu ya. Wah, jangan-jangan bisa nih saya dapetin personal best. Ya, walaupun awalnya nggak expect ya. Saya bisa nih dapetin personal best, bisa nih lebih cepat daripada 3 jam 32 menit. Kemudian saya konsistensi lagi tuh, makin jadi tuh pace-nya sampai bahkan di kilometer 30 ini adalah 30 km tercepat saya. Bahkan di PB saya yang sebelumnya itu 30 km pertamanya tidak secepat ini. Ini sangat cepat. Makin happy dong, makin positif vibe. Wah, kilometer 30 cepat banget nih. Kayaknya bisa nih, saya push terus. Positive vibe, happy, itu sangat mendukung kita untuk sampai di kilometer-kilometer krusial. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kilometer start in mile 20. Atau kalau di kilometerin, maraton itu mulai di kilometer 32. Jadi kilometer 1 sampai 32 itu bukan maraton namanya. Itu hanya ujian awal aja. Tapi ujian sesungguhnya ada di kilometer 32 sampai 42. Nah, dan itu terjadi ke saya. Di kilometer 32 udah mulai berat, udah mulai kerasa beban beban di kaki itu udah kerasa banget sampai 35. Tapi 35 pun itu saya masih merasa, wah bisa nih kayaknya di-push terus. Bisa banget nih di-push terus. Saya makin pede, makin yakin bisa pecahin personal best. Saking hype-nya dan cheers-nya nggak berhenti-berhenti di Borobudur Marathon ini. Tapi, di kilometer 37, 38, dihantam sama yang namanya tanjakan. Tanjakannya yang tinggi banget itu udah terkenal lah di Bormar. Tapi cuma satu. Sisanya, itu tanjakannya sebenarnya pendek-pendek, tapi banyak. Pendek tapi gigit banget. Itu kerasa banget sih. Jangan pernah menyepelekan. Mungkin kalau lari cuman 3 kilo, 5 kilo nggak kerasa ya tanjakannya. Tapi karena ini udah kilometer akhir, tanjakan sedikit aja itu kerasa banget. Bahkan setelah tanjakan-tanjakan ini, itu saya merasa mental saya yang happy banget tadi, itu hancur banget. Wah gila, ini kalau saya terusin, ini bahkan bukan personal best lagi. Finish aja bisa enggak gitu ya. Bisa kram, bisa enggak finish, bisa DNF. Makin bahaya.
Akhirnya saya turunin intensitasnya terutama pada saat tanjakan-tanjakan. Bahkan di beberapa tanjakan itu saya sampai jalan kaki. Udah mending jalan daripada saya paksain lari. Walaupun lari pelan, ini kayaknya bakal naik nih betisnya. Karena betisnya udah kerasa banget di atas gitu ya. Tinggal tik gitu aja. udah pasti udah naik. Udah pasti nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Daripada ngelok, kekunci, makin parah, ya jangan sampai terjadi lah ya. Jadi saya mengantisipasinya dengan mengurangi intensitas. Oke, saya sudah sampai di kilometer 40-an. Kemudian saya berusaha realistis karena waktunya udah mulai jauh dari mecahin rekor. Akhirnya saya kembali ke target awal di 3 jam 45 menit. Tapi di kilometer 41, saya fokus lagi ngelihat jam gitu ya. Ternyata sisa waktunya masih banyak banget. Waktu itu menunjukkan angka 3 jam 35-an menit lah ya. Sekitar itu, atau 3 jam 30 menitan. Nah, kemudian ini kalau targetnya kan 3 jam 45 menit. Jadinya masih ada 15 menitan. Itu masih lama banget untuk ukuran 1,5 kilo lah ya. Nah, jadinya saya tetap jalan kaki aja daripada saya maksa karena udah naik banget betisnya. Saya paksa nanti malah kram, males banget kalau udah kram. Toh target waktunya masih panjang gitu ya, 3 jam 45, jadi masih slow lah ya. Tapi setelah masuk ke Candi Borobudur, saya merasa cheers-nya kan banyak banget tuh, komunitas-komunitas teman-teman pelari itu, wah luar biasa semangatinya, terutama teman-teman yang udah finish duluan di kategori 10K, half marathon, atau bahkan yang cuman cheers aja, yang nggak ikutan event aja ikutan nge-cheers gitu ya. Jadi semangat banget, akhirnya sebelum finish juga tetap lari walaupun pelan-pelan, yang penting kita tetap lari, menikmati finish moment. Dan pada saat finish moment itu saya merasa wah luar biasa. Dan akhirnya saya mendapatkan waktu 3 jam 40 menit. Lebih tepatnya 3 jam 39.55 detik sih. Atau kalau chip time-nya sendiri itu 3 jam 39 menit 50 detik. Jadi ya intinya sekitaran itu sub 3 jam 40 menit lah ya. Itu udah 5 menit di atas ekspektasi. Awal kita targetnya kan 3 jam 45 menit. Jadi ya kita patut bersyukur. Sangat happy banget di atas ekspektasi karena latihannya juga sebenarnya saya bilang bagus tapi nggak 100% gitu ya. Jadi ya memang targetnya segitu. Kemudian saya masuk ke race village atau finisher village, finisher camp gitu ya. Langsung dapat medali, refreshment dan lain sebagainya. Sempat ice bath juga kakinya. Dan saya ketemu teman-teman banyak, tapi nggak lama saya di sana karena saya lihat itu udah awannya udah gelap banget, jadi saya cepat pulang ke penginapan terutama ya, ke penginapan dulu. Nah terus besoknya itu saya ngecek untuk waktu officialnya, official time-nya itu tadi yang saya sebutin itu ada di 3 jam 39 menit. Tapi yang bikin saya happy banget itu saya adalah finisher ke-23 dari 1107. Atau kalau totalnya finisher ke-23 laki-laki nasional ya, dari 1107 orang. Tapi kalau total seluruhnya saya finisher ke-57 dari total peserta maraton itu 1959. Itu luar biasa bagi saya yang pelari jelata ini, mendapatkan hasil yang luar biasa banget. Ya setidaknya saya tahu bahwa saya mampu mengalahkan diri sendiri ya. Selama ini latihan berat, keringat, pengorbanan semuanya lah, kita ngorbanin waktu, tenaga, biaya juga semuanya, tapi alhamdulillah di Borobudur Marathon ini mendapatkan hasil terbaik. Yang jelas kalau saya bisa ya kalian juga bisa. Yang penting konsisten latihan aja. Jangan terlalu membandingkan sukanya. Prosesnya panjang banget. Nggak bisa sebulan latihan langsung bisa seperti yang lainnya gitu ya. Butuh prosesnya juga panjang. Bisa bahkan sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun gitu. Jangan mau yang instan. Kalau yang instan kemungkinan besar
tidak baik gitu ya, akan banyak efek negatifnya. Dan yang jelas Borobudur Marathon tetap menjadi event yang terbaik menurut saya di tahun 2024 ini dibandingkan dengan event yang lain. Beberapa event saya ikutin, nggak semua lah ya, jelas nggak bisa. Tapi yang jelas termasuk event yang paling bagus yang udah saya ikutin di 2024 ini, dan ini udah Desember penutup. Kemudian, kalau saya pribadi lebih rame tahun lalu ya, cheers-nya terutama karena mungkin startnya kepagian, jadi kalau saya lewat itu sempat ada rombongan cheers yang masih persiapan gitu, mungkin startnya kepagian bisa jadi, atau mungkin ya cheers-nya aja yang kurang cepat gitu ya startnya. Tapi secara overall the best, salah satu event terbaik di Indonesia, dan menurut saya 2024 ya terbaik lah Borobudur Marathon. Cuman semoga ke depan lebih bagus lagi, dan semoga dapat balot. Tolong Borobudur Marathon, Kompas, kasih saya balot di tahun depan ya. Karena Borobudur Marathon jangan sampai terlewat. Saya pengen banget tetap ikut Borobudur Marathon 2025. Itu tadi sharing saya di event Borobudur Marathon 2025 di kategori full marathon. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.